Hai pecinta serial India Gopi, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Daram kemudian datang dan bertanya apa yang terjadi. Gaura menjawab mereka semua ingin melihat kotak rahasia yang dia miliki. Daram berkata kau seharusnya tidak membukanya karena itu adalah rahasia dirimu. Gopi menjelaskan sesuatu pada Daram suatu hubungan harus didasarkan kepercayaan jadi mereka semua harus tahu apa yang ada di dalam kotak itu ungkap Gopi. Gaura kemudian berkata jika mereka semua bersikeras ingin tahu isi kotak itu maka dia akan membukanya. Semua orang pun menjadi sangat penasaran dan ingin melihat isi kotak tersebut. Gaura lalu mengajak Kokila untuk melihatnya. Sontak Kokila terkejut melihat isinya hanya sebuah kacamata hitam, lensa mata dan sebuah tongkat. Kokila bertanya pada Gaura apa semua itu. Perlahan Gaura kemudian melepas lensa dari matanya dan menunjukkan sebelah matanya yang cacat. Kokila, Gopi dan yang lainnya terkejut melihat itu. Gaura lalu mengatakan bahwa itulah kebenaran yang dia sembunyikan dari semua orang. Kokila bertanya bagaimana semua itu bisa terjadi. Gaul kemudian membayangkan bagaimana matanya terbakar akibat berusaha menyelamatkan Karunes. Namun dia berbohong pada semua orang dan berkata matanya terbakar di saat berlatih drama. Kokila meneteskan air matanya dan memeluk Gaura. Sementara itu Daram mencoba untuk memprovokasi Gopi dengan mengatakan dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang telah dia berikan pada ibunya. Gaura juga kemudian berkata bahwa dia tahu Gopi tidak suka dan selalu curiga padanya. Kokila kemudian melipat kedua tangannya untuk meminta maaf pada Gaura. Gaura kemudian menyentuh tangan Kokila dan berkata bahwa mereka semua berhak memeriksa keluarganya sebelum menikahkan Vidya dengan Sravan. Gopi lalu berkata bahwa dia telah membuat kesalahan dan meminta maaf pada Gaura. Gaura pun menjawab bahwa setiap ibu akan melakukan hal yang sama karena mereka sangat khawatir tentang masa depan putrinya. Sementara itu, Daram seperti tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan Sravan pada keluarga Modi. Dia kemudian mengalihkan pembicaraan untuk mulai mempersiapkan pertunangan. Setelah itu, semua orang keluar dari kamar Gaura. Gaura masih merasa bingung tentang siapa orang yang telah menukar isi kotak rahasianya. Namun, Daram datang dan menceritakan bagaimana dia terpaksa memanjat pipa kamarnya dan menukar isi kotak rahasia itu. Sementara itu, Gopi dan Urmila datang menemui Kokila untuk berbicara tentang Gaura. Namun Kokila marah dan menegur Gopi. Kokila mengatakan untuk tidak mencurigai Gaura lagi, karena dia sudah menganggap Gaura seperti saudara perempuannya sendiri. Dia tidak akan mentolerir siapapun yang menghinanya. Gopi berusaha menjelaskan sesuatu tapi Kokila tidak ingin mendengarkan ucapannya dan meminta Gopi untuk fokus menyiapkan pertunangan Vidya dengan Sravan. Di sisi lain Daram memberitahu Gaura bahwa mereka harus berhati-hati karena Gopi dan Urmila mulai meragukan mereka. Di kamarnya, Gopi masih bertanya-tanya dan berpikir pasti ada sesuatu yang salah dengan Gaura. Bahkan Mira dan Urmila merasakan hal sama dengannya. Gopi lalu memutuskan bahwa dia harus mencari tahu dan menyelidiki masa lalu Gaura. Di tempat lain, Kokila memberitahu Hetal untuk mempersiapkan ritual untuk pertunangan Vidya dan Sravan. Gopi juga datang ke sana, namun nampaknya Kokila masih marah padanya. Kokila mengalihkan pembicaraan mereka dengan meminta tolong pada Malu untuk mendekorasi rumah seindah mungkin. Kokila juga bertanya pada Gaura saat Raksabandan kenapa Karunes tidak datang. Gaura sangat terkejut dan panik mendengar pertanyaan Kokila. Dia kemudian berpura-pura menghubungi Karunes agar Kokila tidak curiga, namun dia bertingkah seolah panggilan itu tidak bisa tersambung. Gaura lalu berbohong dan mengatakan bahwa Karun sedang di Rajasthan dan tidak bisa datang ke acara pertunangan Sravan dan Vidya. Sementara itu, Gopi masih memikirkan perselisihan yang terjadi antara dirinya dengan Kokila. Tanpa disadari, Gopi berpapasan dengan Aham namun dia tidak melihatnya. Aham menghentikan Gopi dan bertanya apa yang terjadi. Gopi lalu menceritakan perselisihannya dengan Kokila dan dia sangat merasa sedih tentang hal itu. Dia juga berkata dia masih sangat khawatir tentang pertunangan Vidya dan Sravan. Di satu sisi Kokila ternyata mendengar ucapan Gopi. Kokila kembali marah dan menegur Gopi untuk menghentikan semua kecurigaannya terhadap Gaura. Gopi berusaha menjelaskan, tapi lagi-lagi Kokila tidak mempercayainya dan mengalihkan pembicaraan dengan meminta Aham untuk mengundang semua orang di acara pertunangan Vidya. Kemudian Kokila dan Aham meninggalkan Gopi sendirian. Gaura ternyata ada di sana, dan menguping pembicaraan mereka. Gaura tersenyum bahagia dan berkata bahwa rencananya berhasil untuk memisahkan Gopi dan Kokila.
Tanpa disadari handphone miliknya tertinggal di atas meja. Kemudian, Gopi mendengar suara ponsel itu berbunyi. Gopi berpikir itu adalah telepon penting sehingga dia memutuskan untuk mengangkatnya. Ternyata telepon itu dari Karunes. Gopi mengucapkan salam padanya dan memperkenalkan diri bahwa dia calon mertua Sravan. Pria itu lalu mengatakan bahwa dia adalah tetangga Karunes dan ingin bicara hal penting dengan Gaura. Gopi semakin curiga dan penasaran bagaimana bisa namanya tertulis Karunes sedangkan itu hanyalah tetangganya. Gopi berpikir sebenarnya apa lagi yang disembunyikan oleh Gaura. Gopi lalu bergegas memberitahu semua orang tentang pria yang dimaksud Karunes, bukanlah saudara laki-laki Gaura. Sontak Gaura menjadi tegang mendengar hal tersebut. Namun, Daram datang dan menjelaskan bahwa nama Karuns yang mereka kela memang ada dua. Karunes tetangga mereka dan satunya lagi benar-benar kakak dari ibunya. Daram berkata mungkin Gopi telah salah paham. Daram kemudian menunjukkan ponselnya, dan di sana tertera dua nama yang sama sehingga semua orang pun dibuat percaya. Lagi-lagi Gopi gagal membuktikan kecurigaannya terhadap Gaura. Tak lama kemudian semua orang berkumpul di kuil untuk melakukan ritual agar pertunangan berjalan dengan lancar. Di sana, Gaura lalu berkata, jika cincin pertunangan itu tidak ada, maka pertunangan Vidya dan Sravan tidak akan lengkap. Mendengar itu Mira berpikir untuk mencuri cincin tersebut agar pertunangan Vidya dan Sravan gagal. Setelah ritual selesai Mira diam-diam datang ke kuil untuk mencuri cincin milik Vidya. Namun, Daram datang ke sana untuk mengambil teleponnya yang tertinggal sehingga Mira berpura-pura sedang berdoa. Setelah Daram pergi Mira akan mengambil cincin itu lagi. Tetapi Gopi datang untuk membawa cincin itu. Gopi juga bertanya pada Mira apa yang sedang dia lakukan di sana. Mira menjawab, dia sedang berdoa pada dewa agar menyelamatkan saudara perempuannya. Gopi kemudian meminta Mira untuk tidak khawatir sambil mengambil nampan berisi cincin itu. Dengan sengaja Mira lalu menjatuhkannya. Mira meminta maaf dan membantu Gopi untuk mengambilkannya. Kemudian, dengan cepat Mira menyembunyikan cincin milik Vidya. Di satu sisi, Gopi tidak curiga dan langsung membawa nampan itu. Di malam harinya, acara pertunangan akan segera dimulai dan semua orang mulai berkumpul di kuil untuk melakukan ritual. Pendeta mengucapkan beberapa patah kata untuk mendoakan calon pria dan wanita agar hidup bahagia. Lalu Gaura dan Kokila saling menyuapi persembahan suci dari dewa. Gaura sangat bahagia dan berkata dalam hatinya, sebentar lagi balas dendamnya pada Kokila akan segera terbalaskan. Beberapa saat kemudian Kokila meminta Gopi untuk membawa cincin itu. Gopi lalu segera pergi untuk mengambilnya dan memeriksa kembali isi kotak cincin itu. Gopi sangat terkejut ketika dia tidak menemukan cincin milik Vidya. Semakin seru dan semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan cerita dari serial India Gopi ini? Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih.